Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat CKJ semua, apa kabar nih? Jumpa lagi dengan kami di sini di channel Cerita Ki Jamrong. Terima kasih buat Anda yang sudah mendukung channel ini. Semoga kalian diberi rezeki dan kesehatan. Video kali ini Ki Jamrong akan menceritakan tentang lanjutan dari kisah cucu Tuan Tanah. Nah, seperti apakah cerita lengkapnya dan lebih jelasnya, untuk tonton terus video ini sampai habis. Semoga dalam cerita lanjutan ini bisa dijadikan pelajaran untuk kita semua. Jangan lupa like, comment, and subscribe-nya ya sahabat. Sebelum lanjut ke ceritanya, ya sobat cek aja semua, di sini kita juga baru bikin Instagram. Bila para sobat ada pertanyaan-pertanyaan untuk Ki Jamrong, bisa langsung ditanyakan di IG kita, yaitu cerita garis bawah Ki Jamrong. Jangan lupa di follow juga ya. Segitu aja dari saya, kita lanjut aja ke ceritanya langsung. Ini dia lanjutan kisah cucu Tuan Tanah. Selamat menyaksikan. Ya langsung bangun, dia bangun sadar, alah kok gelap, udah malam ya, alah pas saya tidur kelamaan ya, tahu asa enak banget tidur. Jadi si di gubuk itu, di pinggir kali itu, si Rono tuh duduk merenung sendirian aja, duduk. Pas dari jauh tuh ada suara samar-samar, ya suara harimau ya, seperti binatang-binatang hutan lah mungkin. Banyak, ada suara anjing, ada suara harimau, ada suara jangkrik dan segala macam lah. Waktu malam gimana kalau di hutan suaranya rame. Itu si Rono tuh duduk di situ tuh. Dia celengak celinguk, perutnya udah mungkin lapar, itu udah mulai lapar, mungkin lapar tuh. Si Rono itu langsung turun ke kali lagi. Itu yang namanya ikan banyak, besar-besar. Itu cuma ngeliatin aja, nggak nangkep, itu liatin. Mungkin dalam pikirnya kalau menangkap mau dimakan, dibakarnya di mana? Nggak bawa api, nggak bawa apa. Liatin aja, cuma perutnya bunyi dikarenakan lapar. Udah ngeliatin ikan begitu merenung, dia langsung jalan. Terus jalan ke hulu. Jalan terus. Udah jalan di situ kelihatan ada danau. Di situ tuh danau. Kata si Rono itu, wah kolam gede-gede banget begini, kolam apaan? Siapa yang punya? Ya gede banget ya, mungkin yang punya kolam ini orangnya kaya mungkin ya, aduh paling kaya, aduh. Kolam gede-gede banget, mungkin ikannya banyak, kata si Rono tuh. Lagi ngerutuk itu, lagi ngeliatin danau. Ada angin seperti angin puyuh. Dari sebelah kanan ada angin puyuh, muter kenceng banget. Itu anehnya dekat si Rono tuh angin itu hilang. Angin itu hilang. Di situ kelihatan ada perempuan cantik. Senyum itu si perempuan cantik tuh ya. Rono, kamu lagi apa di situ? Dia ngeliat, senyum. Teh dari mana kok teh malam-malam ada di sini? Cari apa teh? Enggak, kamu dari tadi diperhatiin kayak orang lagi kebingungan. Emang bingung mikirin apa? Pas lagi nggak nyaut si Rono tuh, nggak nyaut. Enggak, cuma perutnya yang nyaut, bubuk bunyi. Itu si perempuan itu senyum. Dia langsung buka gembolannya. Nih kalau lapar mah nih. Itu dibuka. Si gembolan yang perempuan itu dibuka, itu nasinya nasi merah. Ikannya tuh ikan peda bakar sama
cabai hijau dibakar. Udah kamu, kalau kamu mau makan lapar nih makan. Kalau teteh sih udah makan aja gampang. Itu si londo makannya nikmat banget, nikmat. Nasi merah sama ikan peda sama cabai hijau yang dibakar itu nikmat banget sampai habis sekepelan tuh sampai habis. Itu si perempuan itu senyum terus kasih air minum. Udah ya, sekarang kamu udah kenyang, udah nggak lapar, udah ya, kata si perempuan itu, udah saya mau pulang dulu ya, kamu udah kalau mau lanjut perjalanan saya mau pulang. Ya teh, terima kasih teh. Ya sama-sama. Itu si teh itu berubah lagi jadi angin beliung ke arah yang sama yang tadi ke sana. Di situ yang namanya si londo. Jadi gimana ya, jadi emang tukang bingung sih anak itu, emang selalu, jadi hidupnya tuh selalu kebingungan, lihat ini bingung, lihat ini bingung, lihat ini. Dikarenakan kenapa? Dikarenakan belum ada pengalaman kehidupan. Kalau nggak salah itu si londo umurnya baru 14 tahun kalau nggak salah umurnya 14 tahun kalau nggak salah. Ya kurang lebihnya segitu. Senyum ya udah gitu. Jadi si londo tuh dari situ jalan semakin lama semakin. Jadi ikutin arah kali terus. Udah nyampe kali langsung nyebrang. Terus jalan terus udah malam ya, tahu jam berapa, naik ke atas tidur. Dia ingat punya selendang dapat dikasih tadi. Dia manggil selendang, saya mau tidur. Itu selendang dengan sendirinya itu nampak, langsung diikat di pohonan. Si selendang itu tuh dengan sendirinya nampak, jadi badannya buat ngikat. Tidur. Itu tidur si bule itu tidur di atas pohon. Yang namanya di bawah itu yang namanya binatang malam, binatang hutan banyak di bawah. Banyak di situ, perhatikan. Mungkin nungguin jatuh atau gimana, nggak tahu itu ya. Jadi itu banyak seperti babi apa tuh, itu banyak. Si londo tidur di atas. Dikarenakan habis kecapean, pulas tidurnya tuh. Udah tahu jam berapa, kedinginan, dia langsung bangun. Alhamdulillah ya Allah, ini saya udah tidur di sini di atas pohon, enak banget. Nikmat engkau ya Allah, rezeki dari engkau saya bisa tidur enak ya Allah, alhamdulillah. Pas ngeliat ke bawah, di bawah tuh ya tadi malam kelihatan banyak binatang tuh udah gak ada. Itu selendang dilepas, terus disatuin lagi di lehernya itu nggak ada lagi, nggak ada. Turun jalan, semakin ke sana, semakin sana, nggak taunya ada di gunung. Di situ tuh di gunung. Lagi jalan di gunung, di kaki bukit itu dia jalan di situ tuh. Itu di situ banyak orang-orang yang lagi cari rumput, ada yang cari kayu, wah banyak cari kegiatan. Orang-orang kampung itu banyak. Itu semua ngeliatin sama si londo itu, pada ngeliatin. Itu emang si orang itu mungkin tadinya kaget, mungkin takut juga dikarenakan aneh. Orang bule masuk ke hutan, aneh tuh. Tadinya pada mau lari, tapi ada yang satu agak tuan. Mau kemana kamu? Lari, takut sama ada setan, ada siluman. Bukan, itu bukan siluman, bukan setan, itu manusia. Ah masa? Iya itu masa, coba nanti. Itu yang paling tua tuh deketin. Kamu manusia apa siluman? Bah, saya manusia, bah. Kenapa kamu pagi-pagi ada di sini, mau nyari apa? Enggak, bah, saya tadi malam saya tidur di pohon di sana. Emang kamu orang mana? Ya orang sana, bah. Gitu. Maksud tujuannya mencari apa? Jadi si anak itu tuh selalu jawabnya nggak tahu. Terus si kakek itu di situ merasa iba, si kakek itu
Udah sekarang gini aja Sinyo, kamu duduk di sini. Nanti abah mau nyari rumput dulu ya. Kalau udah dapat pulang nanti kamu di rumah ya, tidur istirahat. Kamu kelihatannya capek, kelihatannya lelah kamu. Ya bah, makasih. Itu si Londo duduk di situ tidur lagi, tidur di bawah pohon. Angin pagi-pagi kan rasanya dingin tuh, tidur lagi dikarenakan capek kali itu ya. Udah perjalanan nggak tahu berapa ratus kilo itu, nggak tahu udah berapa tahun, berapa hari nggak tahu tuh. Selalu jalannya itu, rambutnya tuh udah panjang, udah sebahu, rambutnya tuh udah segini, rambutnya tuh udah mulai panjang. Udah itu si kakek nyari rumput itu udah dapat spikulan, dia mendekat paranin. Kamu bangun yuk pulang, udah ini rumputnya udah dapat. Si anak itu bangun, iya bah, emang udah dapat rumputnya? Ya udah dapat, ayo pulang. Ya pulang, itu pulang. Itu si Londo itu di belakang, si kakek itu, si abah itu ya mungkin karena biasa tuh bawa spikulan itu, jalannya cepet banget tuh. Si Londo itu sampai lari-lari ngikutinnya. Wah, jangan lari-lari, capek, udah ayo jalan. Lari terus ya, lama juga sampai ke rumahnya tuh, lama. Itu di jalan yang namanya si abah pada nanya, bah anak siapa bah kok aneh? Incu bah, cucu. Aduh, wah apaan ini anak dapat nemu dari hutan. Dia bilang gitu kasih si abah tuh. Anak siapa bang? Udah dapat nemu dari hutan. Jadi selalu bahasan dapat nemu dari hutan, dapat nemu dari hutan. Mau cerita udah nyampe ke rumahnya, perjalanan mungkin 5 jam lah dari tempat ngambil rumput ke rumahnya. Dapat dari 5 jam ya, jauh juga sih, jauh juga perjalanan, ada 5 jam sih. Udah nyampe ke rumahnya, dia teriak-teriak, mak apa sih teriak-teriak? Ambilin air nih, pengen minum. Ini ada anak ini dapat nemu di hutan. Jangan dapat nemu apaan? Ini anak dapat nemu di hutan, kasihan. Itu ya yang namanya istrinya si abah itu, si nenek itu, liatin aja sama si bule itu, ngeliatin. Wah yang bener anaknya siapa kok ini, kayak anak Belanda itu. Ya udah pokoknya sih ini dapat nemu, itu selalu bahasanya gitu. Udah mak, kita ini anak di sini aja, kita ambil anak pungut aja, kasihan, daripada dia kelantar-kelintir kemana-mana, atau tujuan arahnya kemana-mana nggak tahu. Udah biarin dia di sini aja, kan kita nggak punya anak, udah di sini aja. Ya kalau anaknya mau sih nggak masalah bah. Iya kata si nenek itu. Terus ditanya sama si abah, kamu mau nggak diam di sini sama abah di sini? Mau. Terus si anak itu mau. Bener kamu mau di sini? Iya bah mau. Tapi kerjanya sini ambilin rumput sama cari kayu. Mau. Jadi si anak tuh di situ. Itu si anak tuh di situ dipelihara sama si kakek sama si nenek itu dipelihara. Itu sama tetangganya semuanya itu disebutnya tuh anak dapat nemu di hutan, anak siluman. Si Londo tuh disebutnya tuh anak siluman, disebutnya tuh. Itu selalu, malah ada yang ngasih nama itu, namanya siluman bule katanya tuh. Tapi si bule itu acuh aja, nggak jadi masalah, enggak, biarpun ini biasa main sama anak-anak seumuran gitu ya, main. Cuman kalau malam sama si kakek itu, si bule itu dikasih pelajaran, yaitu bela diri. Tiap malam rajin, siangnya ke hutan rumput cari kayu. Itu punya kambing domba, ada 5 biji sih. Tiap hari itu si anak itu, si bule itu selalu nyari rumput. Ya bisa dibilang bocah angon sekarang sih. Itu si bule itu kalau malam latihan bela diri terus
belajar ngaji lagi ngeburuk atau segala macam, digembleng sama siapa itu, agamanya, kepribadiannya semua digembleng sama siapa itu. Si itu anak tuh di situ tuh ya badannya tuh mulai seger lagi, tadinya udah kurus kering dikarenakan kurang makan karena capek tuh, udah seger lagi tuh si anak tuh. Pondok cerita si bule itu kurang lebih sama si abah, diam di si abah tuh kurang lebih 3 bulan kurang lebih tuh. Terus dia nanya, Sinyal, kamu di sini udah lama nggak? Ya kurang tahu bah, ya kurang tahu berapa harinya, kurang berapa minggunya, nggak tahu. Berarti kamu betah di sini ya? Ya betah bah, di sini banyak temen. Oh ya syukurlah kalau betah. Terus dia nanya, kamu di sini udah 3 bulan. Itu si Londo itu bela dirinya udah bagus, udah bisa, udah hafal lah masalah jurus ini jurus itu, jurus ini udah hafal, udah bisa. Cuman si anak itu punya sifat satu, nggak betah. Udah 3 bulan, bah, nak, mohon maaf, saya terima kasih di sini udah ngerepotin abah sama emak, udah nyusahin sama emak sama abah di sini. Saya mau pergi lagi. Mau kemana kamu Sinyal? Gak tahu bah, saya mau jalan lagi, udah nggak betah. Kata si bule itu, Mbak terima kasih, saya udah dikasih ilmu bela diri, jampenya atau apanya, gemblengannya, didikannya, jasmaninya, rohani, terima kasih bah, tapi saya nggak bisa bayar. Gak apa-apa, nggak masalah Sinyal, nanti Allah yang bayar insya Allah. Kamu sekarang kalau mau lanjut perjalanan silahkan, paling abah ngasih doa aja, jajab sama doa aja, biar kamu nanti sukses, selamat dunia akhirat, amin bah, terima kasih. Itu si abah tuh si nenek itu ngasih bungkusan nasi timbal, kasih timbal nih buat bakal di jalan, kamu nanti lapar. Iya mak, makasih. Itu si nenek sama si abah itu meluk, sama si Londo itu meluk, nangis, malah nggak mau ditinggal tuh, dikarenakan orang itu nggak punya anak. Jadi si Londo itu nurut, waktunya ngambil air, waktunya nyari rumput, waktunya nyari kayu. Jadi si anak itu ngerti keperluan pribumi, ngerti apa yang pribumi itu, yang tuan rumah itu dia ngerti. Jadi nggak, ya bisa dibilang gimana ya, bisa dibilang nggak usah disuruh lah, nggak usah diperintah, nggak usah, jadi ngerti. Itu selalu begitu. Makanya waktu mau pergi itu si sisinya tuh sampai nangis. Itu namanya teman-temannya main, itu teman-temannya semua pada nangis, orang tuanya semua, tetangganya pada nangis, gak mau ditinggal sama si itu tuh, gak mau. Pengennya si Londo itu pengennya di situ terus. Dikarenakan kenapa? Waktu ada si Londo di situ, anak-anak kecil semua pada mau ngaji, mau belajar ngaji itu. Jadi si musola itu tajuk itu penuh dikarenakan mungkin pengen kenal sama si Londo atau gimana, dikarenakan kulitnya beda atau gimana, kurang tahu itu masalahnya. Dia selalu banyak kenalannya main itu, banyak kenalannya sampai ke tetangga kampung pada kenal, pada tahu, pada kenal. Jadi banyak orang-orang yang sayang tuh sama si itu, sayang banyak. Cuman sayang anaknya nggak betah satu tempat. Udah gitu udah pamitan sampai keliling kampung, minta pamitan sama orang-orang, sama tetangga. Udah beres langsung lanjut perjalanan, lanjut terus. Jadi dia nggak tahu arahnya kemana, daerah mana tuh nggak tahu. Masalahnya dia nggak pernah comel, ini lembur apa atau ini kampung apa, ini daerah mana, nggak pernah. Jadi dia nggak selalu nanya. Jadi dia pikirannya buat apa sih tahu nama, padahal penting, padahal sih dia nggak pernah nanya, nggak pernah. Dia masuk terus jalan terus.
udah masuk hutan keluar hutan, masuk kampung keluar kampung, itu selalu perjalanan begitu. Nggak taunya nggak sadarnya udah nyampe ke daerah pinggir laut, daerah pinggir laut. Itu si anak itu di pinggir laut kelihatannya tuh, kok saya sampai lagi ke sini, kayak dulu kan pernah ke sini, dia pikirnya begitu. Padahal lain wilayah, sebenarnya lain wilayah. Tapi kan dulu kerasanya pernah saya ke laut di sini pernah ada, tapi lain di yang itu lah. Dia udah langsung dia jadi malah mainan pasir, bikin ya namanya anak kecil gitu, bikin apa itu di pasir laut atau di pinggir pantai itu bikin apa, bikin rumah-rumahan, bikin gunung-gunungan, ya namanya anak kecil gitu ya. Jadi dia menikmati masa anak-anaknya itu, menikmati di situ, menikmati main sendiri. Ada kepiting, kejar-kejar, dicapit, teriak sakitan, itu selalu di situ tuh. Jadi menikmati masa anak-anak tuh di pantai di situ tuh, menikmati. Jadi lupa apa yang dia tuju, apa dia maksudnya, mendadak lupa dulu. Ya dikarenakan anak lagi main gitu ya, senang-senangnya main, ya udah main di situ seharian. Main, lari sana lari sini, ombak maju ke depan dikejar, ombak yang pinggir dia lari, jadi selalu kejar-kejaran ombak, kejar-kejaran selalu sama ombak. Girang banget di situ, bener-bener menikmati masa kecilnya tuh, bener-bener di situ. Udah lagi senangnya, lagi girangnya di situ. Di situ ada perahu nelayan, perahu kecil, udah ada memaranin deket. Dia si itu ngeliatin, kok ada perahu, ada kapal, kok kapal kecil, aneh ya kan. Kalau tempo hari itu di sebelah di laut sana kan kapalnya gede, kok sih di kapalnya kecil, kapal apaan kok ya gitu kan, ada sayapnya. Itu si perahu tuh semakin mendekat, udah mendekat, udah nyampe ke pinggir, nggak taunya ada orang di situ, perempuan pingsan, tidur, kelihatannya tidur. Itu si Londo itu mendekat, ngeliatin si perempuan itu, ngeliatin, dibangunin, bu nggak bangun. Pas begitu dibalik si perempuan itu dibalik itu si perempuan itu bersisik, dadanya tuh bersisik, giginya gigi taring, matanya belotot, rambutnya gimbal situ tuh. Itu si Londo itu merasa kaget juga sih, langsung mundur ke belakang. Itu si makhluk itu tuh nggak bangun, itu seolah pingsan gitu. Tapi dia udah dibuka begitu, udah kulitnya bersisik, gigi taring, rambutnya gimbal, tapi nggak bangun. Itu si Londo mendekatkan lagi malah, terus ditarik perahunya pinggir tarik. Ya namanya anak kecil kan nggak mungkin angkat orang dewasa, kan nggak mungkin. Itu si Londo itu ngambilin air laut di mukanya tuh, di basah-basah, dicepet-cepet ke muka makhluk itu, cepet. Lama kelamaan si makhluk itu bangun, lama kelamaan tuh udah bangun. Jadi si perempuan itu juga kaget juga, ngelihat si Londo tuh kaget, sama-sama kaget. Si Londo loncat ke belakang, si perempuan itu geser ke samping. Itu ya, saling menatap dua makhluk itu, antara si Londo dengan makhluk itu. Di situ ngadu aura, situ ngadu aura antara perempuan bersisik dengan si anak Londo. Itu ada pertama kalinya ngadu aura tuh di situ. Itu mungkin si perempuan itu kalah, langsung matanya nutup, merem. Udah melek lagi, dia nyapa, terima kasih, kata si perempuan itu tuh, terima kasih saya udah ditolongin.
Saya tuh udah bener-bener, saya tuh udah puluhan tahun, ya bisa dibilang ratusan tahun lah saya di perahu ini tuh. Dalam cerita nanti katanya saya tuh bakal ada yang nolongin orang kulit merah, ada kulit merah, nanti ada yang nolongin. Disitulah katanya tuh, disitulah saya bakal jadi manusia lagi. Jadi kamu kok bisa bilang begitu, kenapa? Saya tuh kena kutukan, saya tuh dikutuk sama dewa. Kok dikutuk? Iya dikutuk dikarenakan kenapa saya tuh jahat, suka nyolongin bayi, suka ngebunuh orang, kelakuan gak bener, suka nyolong kambing atau apa dimakan mentah-mentah. Pas ketahuan sama angsa kiai, dia baca-baca langsung berubah jadi begini. Oh begitu, jadi kamu tuh disumpah sama kiai, ya mungkin begitu kiai. Cuman dia ngomong nanti bakal ketemu sama bocah ya kulitnya merah. Oh berarti kamu tolongin dong saya. Ya tolongin gimana, kata si Londo tuh. Saya kan nggak tahu caranya. Udah terserah, itu kamu Londo, mau terserah mau apa yang penting saya tolongin. Itu si Londo juga bingung gimana caranya, bingung. Masalahnya belum pernah namanya pengobatan atau nolong atau nyari, belum pernah, jadi nggak tahu. Tapi dalam hatinya dia punya firasat, wah ini orang ini harus ditimpuk pakai pasir. Itu si anak itu ngambil pasir, langsung si perempuan itu yang bertahi, yang bersisik itu dilempar pakai pasir. Itu orang tuh langsung pingsan. Itu berubah, si perempuan itu berubah jadi wanita cantik, berbaju biru, itu berbaju biru, berubah cantik. Dia tuh, terima kasih saya udah ditolongin, katanya. Terima kasih, udah sekarang kamu pengen apa, mau minta apa nanti saya kasih, kata situ. Itu si anak tuh ngomong, nggak mau, buat apaan, berat-berat bawa, enggak. Jadi dia nolak pengasihan dari perempuan itu, menolak, nggak mau. Pokoknya tolong kamu minta apa nanti saya kasih, enggak mau. Cuman dia ngasih barang ya seperti kijing bulat kecil, dikasih nih, kalau kamu nggak mau kasih apa-apa udah ini aja. Apaan ini? Wah, ini si kijing, kata si bulat. Ya kijing ini, ya buat apaan, nggak mau. Dikasih kijing tuh nggak mau, jadi dia nggak mau, nolak. Ya udah, kalau si perempuan itu langsung udah beres, si bule itu dikasih apa-apa nggak mau. Ya udah gitu, kata si perempuan itu, saya mau berangkat lagi ke tengah, mau pulang, terima kasih ya, insya Allah suatu saat kita ketemu lagi, katanya. Terus kata si Londo itu, amin, insya Allah. Itu langsung laju ke tengah, itu si perempuan itu ke tengah, tahu kemana, nggak kelihatan saking jauhnya. Itu si Londo itu menikmati lagi main-main di situ, main-main di situ, menikmati. Ya para sobat CKJ semua, itulah tadi cerita dari Ki Jamrong tentang lanjutan kisah cucu Tuan Tanah. Untuk kisah cucu Tuan Tanah masih ada lanjutannya ya. Semoga dalam cerita ini ada manfaatnya buat yang dengar. Jangan lupa untuk like komennya. Bagi kalian yang baru nonton channel CKJ, selamat datang. Jangan lupa juga untuk subscribe-nya bagi kalian yang baru mampir di video kali ini. Bagi kalian yang mempunyai keluhan ataupun gangguan makhluk gaib, bisa konsultasi langsung dengan Ki Jamrong. Nomor HP sudah ada di kolom deskripsi. Ya sahabat, jangan lupa follow juga Instagram kami. Bila kalian mempunyai pertanyaan kepada Ki Jamrong, bisa langsung ditanyakan di IG kami.
Nanti kita jawab di video berikutnya. Sekian dari kami, channel Cerita Ki Jamrong. Bila ada kesalahan mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.